warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang pemikiran bidang fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan, dengan tema khususnya yaitu biografi serta peta pemikiran bidang fikih dalam kitab Sabilal Al-Muhtadin. Sebelum kita memasuki menjelaskan tentang biografi serta peta pemikiran kitab fikih ini, kita sebaiknya mengenal dulu siapa sih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Jadi beliau dilahirkan di Desa Lokabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Beliau anak pertama dari pasangan Abdullah dan Aminah, yang dimana sewaktu kecil beliau diberi nama Muhammad Jafar, dan ketika beliau remaja dan diberi nama menjadi Muhammad Arsyad gitu. Jadi kita ketahui ya, beliau ini memiliki karomah yang besar khususnya di Kabupaten Banjar dalam kitab Sabilal Al-Muhtadin. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu masalah kitab Sabilal Al-Muhtadin. Kitab ini ditulis pada tahun 1779 Masehi atau bertepatan pada tahun 1193 Hijriah pada zaman pemerintahan Sultan Tamjidullah. Kitab ini merupakan kitab yang menerangkan ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i, dan seluruh uraiannya diambil dari berbagai kitab yang dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i seperti Syarah Minhaj oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Mughni oleh Syekh Khatib Al-Syarabaini, dan sebagainya. Dalam corak pemikiran fikih beliau mempelajari ilmu syariah, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu falak, serta ilmu sosial kemasyarakatan. Jika melihat sejarah perjalanan ilmiah Syekh Arsyad Al-Banjari ini, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pemikiran yang bercorak Syafi'iyah. Hal ini dapat dibuktikan kemana dan kepada siapa beliau berguru dan belajar sebagaimana paparan yang aku jelaskan sebelumnya. Jadi berdasarkan ini pula dapat disimpulkan bahwa pengaruh mazhab Syafi'i dalam berbagai pemecahan dan ijtihad yang dilakukan senantiasa menjadi manhaj atau metode di bidang fikih, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Banjar selanjutnya. Yang kedua, selanjutnya kita memasuki pada peta pemikiran kitab Sabilal Al-Muhtadin ini. Jadi salah satu bidang keagamaan yang menjadi perhatian Al-Banjari ini adalah masalah syariah. Salah satu pemikiran Al-Banjari mengenai masalah syariah, yang lebih tepatnya mengenal fikih, diulas panjang lebar dalam sebuah kitab berjudul Sabilal Al-Muhtadin ini. Pemikiran inovatif Al-Banjari di bidang fikih tidaklah muncul begitu saja. Banyak peristiwa penting dan alasan strategis yang melatari kemunculannya, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjar pada waktu kebelakangan itu. Jadi, isu-isu strategis tersebut tidak lain karena latar belakang kondisi masyarakat sosiokultur Banjar itu sendiri yang bersinggungan dengan pokok-pokok hukum Islam. Jadi pemikiran fikih kearifan lokal yang dapat kita temukan dalam kitab Sabilal Al-Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain seperti 1. Jamban terapung, yang mana Al-Banjari menulis tentang tempat buang hajat dalam kitab Sabilal Al-Muhtadin pada halaman 48. Bagi masyarakat Banjar khususnya bertepatan tinggal di pinggiran sungai, Syekh Arsyad Al-Banjari tidak menyebutkan secara langsung tentang jamban terapung, namun dapat dimengerti dalam tulisannya yang menguraikan tentang pembuatan ukuran jamban dengan tingginya 2/3 hasta atau lebih dan lebarnya 3 hasta atau kurang dengan hasta manusia. Jamban yang dibangun di atas rakit oleh masyarakat Banjar bahkan melebihi ukuran yang diuraikan oleh Al-Banjari. Maka terhadap keadaan rakit yang selalu berubah arah mengikuti perubahan arus aliran sungai, dibangun jamban di atas rakit tersebut, maka Al-Banjari menulis boleh saja orang membelakangi atau menghadap arah kiblat ketika sedang qada hajat. Oleh karena itu, pemikiran hukum tentang jamban terapung erat kaitannya dengan kearifan masyarakat Banjar. Yang kedua, ada mengubur mayit dengan tabala. Al-Banjari menulis secara luas tentang penyelenggaraan jenazah dalam bab janaiz, yang mana dalam bab ini terangkan tentang pengertian jenazah, anjuran mengunjungi orang yang sakit, perlakuan yang baik dilakukan oleh orang yang
sakit, tuntunan terhadap orang yang menghadapi sakaratul maut, tata cara takziah, memposisikan mayit sebelum dimandikan, memandikannya, mengafankan, dan mengubur. Salah satu masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah mengubur mayit dengan memakai tabala. Terus yang ketiga ada membangun bangunan di atas kuburan. Al-Banjari menulis tentang membangun bangunan di atas kuburan termuat dalam kitab Sabil Al-Muhtadin, yaitu haram memperbuat sesuatu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur bumi yang diwakafkan akan tempat kubur segala Islam, maka wajib melarang dia dan memerintahkan barang yang sudah diperbuat daripadanya. Tradisi masyarakat Banjar mengubur mayat pada suatu tempat yang disebut dengan makbaroh atau kuburan muslimin, maksudnya tempat dikuburkannya umat Islam dalam lingkungan jamaah yang termasuk dalam kelompok atau paguyuban. Biasanya tempat pekuburan itu dibeli bersama-sama dan ditetapkan sebagai tanah wakaf. Terus yang keempat ada memberikan makanan kepada pelayat. Jadi di sini bagi masyarakat Banjar yang apabila terjadi kematian maka menjadi kebiasaan setelah mengubur mayat, mereka ikut ke kubur diminta oleh keluarga yang kematian supaya datang ke rumah untuk makan makanan yang disediakannya. Kebiasaan itu diluruskan oleh Al-Banjari dengan menerangkan hukumnya, yaitu sunnah hukumnya kalau yang membawa makanan itu adalah orang kampung untuk makanan keluarga yang kematian, karena selama ia sibuk dengan kematian tidak sempat lagi untuk memasak makanan. Jadi maka dengan adanya makanan itu ia dapat makan supaya tidak lemah atau doib. Yang kelima ada pemetaan mazhab, yaitu kedalaman ilmu Al-Banjari juga dipengaruhi oleh kemasyhuran dan ketinggian intelektualitas para gurunya. Di bidang syariah atau fikih, Al-Banjari belajar kepada Syekh Sulaiman Al-Qudri, pakar syariah dari Mesir yang ahli dalam fikih Syafi'iyah. Al-Banjari memilih belajar mazhab Syafi'iyah di bawah bimbingan beliau dan Syekh Ibn Ata'ullah Al-Masri, konon karena kecerdasannya. Al-Qudri mengangkat Al-Banjari menjadi guru besar atau mufti, artinya ia dapat memberi fatwa dan mengajar dalam bidang hukum syariah atau fikih Syafi'iyah di Mekah. Terus yang keenam ada metode penulisan. Sistematika penulisan kitab Sabil Al-Muhtadin. Kitab itu dimulai dengan muqaddimah yang menyebutkan alasan penulisan kitab Sabil Al-Muhtadin. Mulainya penulisan kitab yaitu pada tahun 1193 Hijriah. Setelah muqaddimah, Al-Banjari membagi kitab Sabil Al-Muhtadin menjadi 8 bagian atau yang disebut dengan kitab. Juz 1 yang terdiri dari pertama, kitab Al-Taharah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang bersuci, yang terdiri dari 7 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa pasal. Kedua, kitab Al-Shalah, yaitu bagian yang menerangkan tentang sembahyang. Bagian ini merupakan bagian yang penting panjang yang terdiri dari 10 bab, yang pada masing-masing bab terdapat beberapa pasal. Juz yang kedua yang terdiri dari kitab Al-Zakah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang zakat. Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab tentang zakat hewan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, zakat ma'adin, rikas, perniagaan, dan bab tentang zakat fitrah. Keempat, kitab Al-Siyam, yaitu bagian yang menjelaskan tentang puasa. Di bagian ini tidak ada bab langsung fasal, dan di sini ada 7 fasal, yaitu fasal-fasal tentang rukun puasa dan syarat orang yang berpuasa. Yang kelima ada kitab Al-I'tikaf, yaitu bagian yang menerangkan tentang i'tikaf. Terus yang keenam ada kitab Al-Hajj wa Al-Umrah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang haji dan umrah. Terus pada kitab yang ketujuh, kitab Al-Syahid wa Al-Zabaih, yaitu bagian yang menjelaskan tentang perburuan dan penyembelihan. Pada bagian ini terdapat satu pasal, yakni pasal tentang pemilikan binatang pemburuan. Yang kedelapan ada kitab Al-Ta'imah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang makanan yang halal dan yang haram. Di bagian ini tidak terdapat bab maupun pasal. Penulisan kitab itu diakhiri dengan penutup yang berisi informasi tentang selesainya penulisan kitab Sabil Al-Muhtadin pada tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1195 Hijriah dan doa penutup yang berisi sholawat dan hamdalah. Terus peta pemikiran yang ketujuh yaitu metode istinbat hukum. Berdasarkan bahan-bahan hukum sebagaimana dideskripsikan di atas, maka Al-Banjari ketika menulis kitab Sabil Al-Muhtadin memperhatikan sekali kearifan lokal yang ada pada saat itu. Penulisan kitab Sabil Al-Muhtadin dengan sebagian isi kitabnya memuat
Hukum-hukum yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Banjar dengan mempertimbangkan maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan bagi masyarakat sekitar kala itu, sehingga dengan begitu kitab tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Banjar karena melalui kitab tersebut kebiasaan masyarakat Banjar dapat ketentuan hukum yang pasti untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Pemikiran hukum Al-Banjari dalam kitab Sabil Al-Muhtadin tidak menjadikan kearifan lokal sebagai dalil hukum sebagaimana mazhab Hanafi dan Maliki, tetapi Al-Banjari menjadikan kearifan lokal sebagai ilat atau alasan hukum sebagaimana Al-Syafi'i, sehingga kearifan lokal yang bersesuai dengan syariat ditetapkan sebagai ketetapan fikih, tetapi kearifan lokal yang tidak sesuai dengan syariat maka diluruskan atau ditolak. Karena kearifan lokal itu apabila dilihat dari segi kebiasaan pandangan syariat Islam, maka kearifan lokal itu ada yang sahih dan ada yang fasid. Terus pada pemikiran yang ke-8 ada kesimpulan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan hukum yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah demi terciptanya kemaslahatan umat. Selama hidup, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menghasilkan karya-karya di bidang fikih yang dilatari pada realitas sosial dan budaya masyarakat Banjar. Sedangkan corak pemikiran Al-Banjari adalah bercorak syafi'iyah. Jadi hanya itu yang dapat aku sampaikan dalam materi biografi serta peta pemikiran dalam kitab Sabil Al-Muhtadin ini. Jika aku banyak mau utarakan kesalahan serta khilafan, aku minta halal, minta ridho dunia akhirat. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.